Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu dengan tema hadis dan sunnah, yang disusun oleh Adi Cahyono dengan NPM 213000017, Marcel Niko Alamsyah 213000029, Herianda Okta Nugraha dengan NPM 213000035, Satria Mardika dengan NPM 213000036, lalu Sevita Kusuma Wardani dengan NPM 213000045. Mengetahui perbedaan hadis dan sunnah. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Ajaran agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup, hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Keberadaan hadis menjadi pelengkap dan penyempurna supaya umat tidak salah paham dalam memaknai setiap ayat atau ajaran agama. Saat umat mempertanyakan hal baru dan belum terdapat di dalam Al-Quran serta hadis, maka diambil dari ijma, kemudian dilanjut, baru dijelaskan dan diperkuat dengan adanya qiyas. Secara bahasa, hadis berarti pembicara, perkataan-perkataan, perucapan. Hadis disebut juga sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Lalu pengertian sunnah atau sunnah secara etimologi adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau bisa dilakukan. Secara istilah, pengertian sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Sunnah adalah sumber hukum Islam utama setelah Al-Quran. Sunnah tergantung dan didokumentasikan dalam kumpulan hadis Rasulullah. Jadi dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah merupakan bagian dari teladan terbaik umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sunnah menurut bahasa dimaknai sebagai jalan yang dijalani, baik terpuji atau tidak. Menurut hadisin, sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir, pengajaran, sifat kelakuan, perjalanan hidup baik sebelum maupun sesudah kenabian. Berikutnya, pengertian as-sunnah menurut para fuqaha adalah suatu perintah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW namun tidak bersifat wajib. Sunnah adalah suatu dari hukum takfil yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Para ulama usul fikih menjelaskan sunnah adalah apa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau perilaku beliau. Dapat disimpulkan dilihat dari sudut etimologi maupun terminologi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sunnah dan hadis memiliki perbedaan. Hadis konotasinya adalah segala peristiwa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun hanya diucapkan atau dikerjakan sekali saja oleh beliau. Sedangkan sunnah merupakan suatu yang diucapkan atau dilaksanakan secara terus-menerus dan dinukilkan dari masa ke masa dengan jalan mutawil, atau bisa disebut diturunkan dari orang ke orang lain. Unsur hadis ada 3, yaitu yang pertama sanad. Menurut bahasa berarti penumpang sesuatu yang dibuat sandaran atau biasa juga berarti lereng bukit. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah sandaran perawi mulai dari muda sampai kepada rawi yang meriwayatkan hadis. Menurut Nuruddin, sanad adalah rangkaian mata rantaian perawi yang meriwayatkan hadis dari suatu kepada yang lain kepada sumbernya.
Sebagai jalur penyampaian atau periwayatan hadis, sanad terdiri atas seluruh periwayatan mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya hingga mencapai Rasulullah SAW. Sanad memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Yang kedua, rawi. Rawi bentuk jam'ah dari kata ruwat yang berarti orang yang meriwayatkan. Selain riwayat hadis, seorang rawi berfungsi sebagai penerima, penyampaian, dan pemeliharaan hadis. Sedangkan menurut istilah adalah orang yang menerima hadis dan menyampaikan dengan salah satu bahasa penyampaian. Menyampaikan hadis dari seorang guru kepada orang lain, atau menuliskan dan mendiwankannya pada suatu kitab. Seorang rawi tidak cukup hanya menerima dan menyampaikan hadis. Rawi harus dapat memelihara hadis. Yang ketiga, matan. Matan secara bahasa berarti punggung atau tanah tinggi yang keras, sedangkan menurut istilah, matan adalah isi yang terkandung dalam hadis berita yang berupa perkataan, perbuatan, takrir atau hal ikhwan Nabi SAW yang terletak dalam sanad terakhir. Ulama hadis telah melakukan pengkajian terhadap hadis berbagai aspek untuk mengetahui matan yang dinisbatkan kepada pembicara atau sumbernya, dan matan mana yang tidak. Hal tersebut berhubungan dengan dapat atau tidaknya hadis tersebut terima dan diamalkan. Terkait dengan matan perlu dicermati memahami hadis. Yang pertama, asal sanad sumber redaksi, apakah dinisbatkan kepada Nabi SAW atau bukan. Yang kedua, matan hadis itu sendiri atau hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, apakah ada yang melemahkannya atau menguatkan. Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang... Pengertian pembukuan hadis. Pembukuan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata codification, yang berarti penyusunan menurut aturan atau sistem tertentu. Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tadwin, artinya mengikat yang terpisah dan mengumpulkan, yang bermakna terurai. Tadwin merupakan bentuk masdar dari 35 yang berarti menulis dan mencatat, dan diwaan yang merupakan kumpulan kertas-kertas atau kitab yang biasanya dipakai untuk mencatat keperluan tertentu. Jadi perbedaan penulisan dan pembukuan hadis ialah jika penulisan maka seseorang yang menulis hadis pada sebuah sofifah atau lebih, sedangkan pembukuan adalah mengumpulkan sofifah-sofifah yang sudah ditulis dan dihafal dalam dada. B. Sejarah hadis prokodifikasi pada masa Rasulullah merupakan periode pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Periode ini berlangsung selama 23 tahun, mulai tahun 13 sebelum Hijriah bertepatan dengan tahun 610 Masehi sampai dengan tahun 11 Hijriah bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Mereka bergaul secara bebas dan mudah, tidak ada peraturan dan larangan yang mempersulit para sahabat untuk bergaul dengan beliau. Pada periode ini disebut masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat. Hadis berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Para sahabat menerima hadis secara langsung dan tidak langsung. Penerimaan hadis secara langsung misalnya saat Nabi Muhammad SAW memberi ceramah, pengajian, khotbah, atau penjelasan terhadap pertanyaan. Adapun penerimaan secara tidak langsung misalnya mendengar dari sahabat lain atau utusan-utusan, baik utusan yang dikirim Nabi ke daerah-daerah tertentu. Pada saat itu penyebaran hadis sangat cepat. Hal tersebut berdasarkan pada perintah Rasulullah pada para sahabat untuk menyebarkan apapun yang mereka ketahui dari beliau. Beliau berkata, "Sampaikanlah apa yang berasal dariku, walaupun hanya satu ayat." Perintah tersebut membawa pengaruh yang sangat baik untuk menyebarkan hadis, karena secara bertahap seluruh masyarakat muslim baik yang berada di Madinah maupun luar Madinah akan segera mengetahui hukum-hukum agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Macam hadis. 1. Hadis sahih. Hadis sahih yaitu tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Hadis sahih memenuhi persyaratan sebagai berikut. Sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh para penutur atau perawi yang adil, memiliki sifat istiqomah, berakhlak baik, tidak fasik, terjaga muru'ah atau kehormatannya, dan kuat ingatannya. Matanya tidak mengandung kejanggalan atau pertentangan syak, serta tidak ada sebab tersembunyi atau tidak nyata yang mencatatkan hadis. 2. Hadis hasan. Hadis hasan dan sahih hampir sama, namun perbedaannya ada sedikit kelemahan pada perawinya. Misalnya diriwayatkan oleh perawi yang adil namun tidak semua sempurna ingatannya.
namun matanya tidak syaks atau cacat. Perbedaan dari kedua jenis hadis ini adalah kualitas hafalan perawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. 3. Hadis dhaif atau lemah. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan, yaitu hadis yang sanadnya tidak bersambung, dapat berupa hadis maufuq, madhu, mursal, mu'allaq, mudalas, mutaki, atau mudal, atau diriwayatkan oleh orang yang tidak adil atau tidak kuat ingatannya, atau mengandung kejanggalan atau cacat. 4. Hadis ma'udhu. Hadis ma'udhu adalah hadis dusta, dibuat-buat atau palsu. Bila hadis dicurigai palsu atau buatan karena dalam rantai sanadnya dijumpai penutur yang dikenal sebagai pendusta. Kedudukan dan fungsi hadis. Dalam agama Islam, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Menurut Al-Ghawri dalam Muja'am Al-Mustalahat Al-Hadisah, yang dimaksud hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari perkataan, perbuatan, tahrir atau keputusan, dan sifat. Keabsahan hadis sebagai sumber hukum Islam ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Hasr ayat 7, Allah berfirman, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." Surat Al-Hasr ayat 7. Ayat ini menekankan bahwa umat Islam harus mengikuti hal-hal yang disampaikan Rasulullah SAW dan menjadikannya tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Perintah untuk menaati Rasul juga tercantum dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya." Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 59, diketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam agama Islam. Al-Quran telah sempurna, namun pemahaman manusia tidak sempurna, sehingga dibutuhkan penjelas agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dengan sebenar-benarnya. Disinilah peran hadis melansir dari jurnal Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran karya Hamdani Khairul Fikri. Berikut ini adalah fungsi-fungsi hadis. 1. Bayan tahrir atau memperjelas isi Al-Quran. Bayan tahrir artinya hadis berfungsi untuk memantapkan dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran, sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Contohnya adalah surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian Nabi Muhammad SAW memperjelas Rasulnya SAW bersabda, "Tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu." Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis tersebut maknanya sama dengan Al-Quran, namun lebih tegas ditinjau dari bahasanya maupun hukumnya. Bayan tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Bayan tafsir artinya menjelaskan yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya global, dan mengkhususkan ayat yang maknanya umum. Terdapat kurang lebih 67 ayat Al-Quran yang berisi perintah sholat, namun tidak terdapat rincian bagaimana cara mendirikannya. Rasulullah SAW kemudian memperagakan sholat secara rinci dan memerintahkan umat Islam untuk menirunya. "Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat." Menurut Abdul Natta tahun 1993,
Hadis mempunyai fungsi sebagai penafsiran ataupun tafsilan terhadap ayat Al-Quran, mengutarakan bahwa sunnah itu menjelaskan atau memperinci kemujmalan Al-Quran. Karena Al-Quran bersifat mujmal atau global, maka agar ia dapat berlaku sepanjang masa dan dalam keadaan bagaimanapun diperlukan penafsiran. Untuk itu juga diperlukan al-sunnah. Perlu diketahui bahwa fungsi sebagai perinci ini merupakan fungsi yang terbanyak pada umumnya. Kemudian fungsi hadis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dapat dibagi lagi dalam 3 garis besar. A. Tafsil al-mujmal. Hadis memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang bersifat global, baik itu dalam hal ibadah maupun hukum. Dalam hal ibadah, dapat kita ambil contoh bahwa dalam Al-Quran hanya disebutkan ayat mengenai perintah untuk mendirikan sholat. Namun kemudian mengenai tata cara, waktu, jumlah rakaat kita dapat mengetahuinya melalui hadis. B. Taksis al-am. Taksis al-am artinya mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. Salah satu contohnya adalah dalil tentang keharaman bangkai dan darah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, diharamkan atasmu bangkai darah dan daging babi. Kemudian Rasulullah SAW mengecualikan darah dan bangkai tertentu. Beliau bersabda, telah dihalalkan kepada kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Yang dimaksud 2 macam bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan yang dimaksud 2 macam darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Yang C. Taqyid al-mutlaq. Hadis membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Quran. Artinya keterangan yang ada di dalam Al-Quran secara mutlak kemudian dijelaskan oleh hadis dan diberikan batasan-batasan mengenai kemutlakannya. Contoh yang nyata adalah masalah hukum pemotongan tangan yang diberlakukan untuk mencuri. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan mengenai batasan potongan tangan tersebut, apakah dipotong pada pergelangan tangan, lengan, bahkan sampai pundak. Hal ini dijelaskan lagi dalam hadis bahwa potong tangan tersebut dilakukan sampai lengan saja. Selanjutnya, bayan tabdila. Bayan tabdil artinya mengganti hukum yang telah lewat keberlakuannya. Contoh sunnah yang dianggap bayan tabdil adalah zakat pertanian. Dalam Al-Quran disebutkan segala penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya, namun tidak dijelaskan batasan nisabnya. Rasulullah SAW memperjelasnya. Beliau bersabda, tidak ada kewajiban zakat dari hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, bayan tasri. Makna dari fungsi hadis sebagai bayan tasri yaitu hadis menjadi salah satu yang menciptakan hukum syariat. Dalam hadis terdapat hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga kedudukannya tidak lagi menjadi penjelas ataupun penguat ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, tetapi sunnah sendirilah yang menjelaskan sebagai dalil atau ia menjelaskan yang tersirat dalam Al-Quran. A. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Bagi umat Islam, kedudukan hadis sebagai sumber utama kedua ajaran Islam tidak lagi diperdebatkan karena sudah sangat jelas landasannya baik dari Al-Quran maupun dasar logika. Sebagai sumber hukum kedua yang digunakan dalam Islam, maka hadis tentunya memiliki kedudukan tersendiri. Banyak dari sumber-sumber hukum yang juga berasal dari nas di dalam hadis, namun tidak dirincikan dalam Al-Quran ataupun boleh juga tidak ditemukan ayat-ayat yang membicarakannya secara tegas dalam Al-Quran. Selanjutnya,
Al-Suyuti dan Al-Hizmi sendiri tampaknya sepakat bahwa paling tidak ada 4 argumen rasional mengenai kedudukan hadis terhadap Al-Quran, yaitu 1. Al-Quran harus lebih diutamakan terlebih dahulu ketimbang hadis. Hal ini dikarenakan Al-Quran sendiri bersifat qat'i dan hadis bersifat ajani. 2. Hadis merupakan penjabaran dari Al-Quran, sehingga dapat dijelaskan bahwa penjabar kedudukannya pasti lebih rendah dibandingkan pada nas yang dijabarkannya. 3. Ada beberapa hadis dan atsar yang menjelaskan urutan serta kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah dari percakapan Rasulullah SAW dengan Mu'az bin Jabal yang akan diutus ke negeri Yaman sebagai khotli. Nabi bertanya, "Dengan apa kau putuskan suatu perkara?" Mu'az menjawab, "Dengan kitab Allah. Jika tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah dari hadis, dan setelah itu menggunakan ijtihad." 4. Al-Quran sebagai wahyu dari Sang Pencipta, sedangkan hadis berasal dari hambanya. Dapat diterima secara logika jika pencipta pastinya memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan hamba yang menjadi utusan dari Sang Pencipta itu sendiri. Sehingga kedudukan Al-Quran yang merupakan kalam ilahi diletakkan sebagai sumber hukum Islam yang pertama dalam Islam, sedangkan hadis ditempatkan pada bagian kedua setelah Al-Quran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.